Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu mengenai keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana dalam keputusan tersebut disampaikan bahwa hanya 3 kategori honorer yang bisa mendaftar seleksi P3K 2024. XTHK2 salah satunya. Nah, ini berarti Bapak Ibu bahwa tenaga honorer kategori 2 itu sudah jelas bisa mendaftar P3K 2024 tahun ini. Nah, supaya lebih jelas, jenis honorer yang dua lagi selain daripada THK2, yang mana golongan honorernya yang bisa mendaftar P3K 2024, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Klik pendidikan. Pemerintah melalui Kemenpan RB resmi menetapkan mekanisme seleksi P3K 2024 untuk diketahui para tenaga honorer. Dalam hal ini, seleksi P3K 2024 dipastikan hanya dibuka bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Ini artinya Bapak Ibu tidak terbuka untuk umum ya, tetapi hanya untuk honorer yang telah terverifikasi BKN yang sedang bekerja di instansi pemerintah. Aturan atau mekanisme seleksi P3K tahun 2024 tahun ini tertuang pada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Dengan ditetapkannya mekanisme ini, pupus sudah harapan pelamar umum untuk mendaftar seleksi P3K 2024. Namun, untuk para pelamar umum tentunya arahnya yaitu melamar CPNS apabila memenuhi syarat. Pelamar umum kini hanya bisa melamar seleksi CPNS yang saat ini pendaftarannya sedang berlangsung. Meski seleksi P3K 2024 hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer, tidak semua honorer masuk dalam kategori. Ingat Bapak Ibu ya, tidak semua honorer masuk dalam kategori sesuai dengan keputusan Men 4 RB terbaru ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam keputusan tersebut menetapkan hanya ada 3 kategori honorer yang bisa melamar seleksi P3K 2024. Aturan tersebut ada pada diktum ketiga dan keempat keputusan Men 4 RB nomor 347 tahun 2024. Pada keputusan tersebut ditetapkan bahwa ex tenaga honorer kategori 2 atau THK2 menjadi prioritas utama. XTHK2 yang dimaksud adalah yang saat ini terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Selengkapnya, berikut 3 kriteria tenaga honorer atau non-ASN yang ditetapkan bisa melamar seleksi P3K 2024 berdasarkan diktum ketiga dan keempat keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Ini jelas Bapak Ibu tertuang dalam Kepmen 4 RB diktum ketiga dan keempat nomor 347 tahun 2024. Jadi diktum ketiganya Bapak Ibu, XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK2 Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Diktum keempat, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas A.
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Selain XTK2, kriteria lainnya adalah honorer atau non-ASN yang masuk database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi kriteria yang ketiga adalah mereka yang tidak masuk database BKN tapi aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir tanpa putus. Itulah 3 kriteria honorer yang bisa mendaftar seleksi P3K 2024 berdasarkan keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga semua honorer ya mengetahui informasi ini, dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, jangan segan sebarkan informasinya kepada rekan, sahabat dan teman bahwa honorer THK2 yang terdaftar di pangkalan data database BKN, kemudian para non-ASN yang non kategori 2 tetapi terdaftar database BKN, dan honorer non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN tetapi sudah bekerja ya paling sedikit 2 tahun terakhir tanpa putus, maka mereka juga dapat melamar P3K di tahun 2024 tahun ini. Maka dengan demikian benar yang telah disepakati oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa semua honorer yang tercecer dalam arti belum terdaftar dalam database BKN bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya, dalam mekanisme seleksi P3K 2024 yang telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024 memberikan peluang kepada 3 jenis honorer ini. Kesimpulannya Bapak Ibu, artinya semua honorer, baik honorer THK2, demikian dengan honorer non kategori 2, dan honorer non-ASN yang belum terdaftar database BKN dan non kategori 2, berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN pada tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia bisa ikut seleksi P3K 2024. Terima kasih.